para konglomerat yang korupsinya melebihi angka 1 triliun, menyalahgunakan KTP dan paspor, hanya dihukum dengan amat sangat ringan, lebih ringan daripada seorang nenek-nenek yang mengambil alpukat cuma 4 buah. Terlalu banyak orang yang melanggar kerumunan, tapi kerumunan hanya ditujukan kepada satu orang. 2036 kasus kerumunan. Keadilan dalam penerapan PPKM. Kalau mal-mal masih buka, kalau pengantin-pengantin masih boleh dihadiri oleh 30%, maka umat Islam meminta boleh 30% untuk hadir dalam tempat-tempat ibadah, baik Islam maupun Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu berhak meminta kepada pemerintah. Ancaman terhadap orang-orang yang melalaikan keadilan adalah kehancuran. Telah banyak negeri-negeri yang telah hilang, telah banyak negeri-negeri yang kemudian dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkal muasalnya adalah ketidakadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirul muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Wajib bagi khatib untuk membaca 6 rukun khutbah yang apabila kurang di dalamnya laisa lahu jum'ah, tidak adalah baginya jum'ah, maka artinya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain kurang mendapatkan manfaatnya. Dari Jumat ke Jumat merupakan ajang motivasi umat. Dari Jumat ke Jumat merupakan penghapus segala dosa, dan Jumat menduduki hari termulia dalam Islam. Semua hari disebut angka dalam Islam. Hari Ahad adalah hari satu, yaitu hari Minggu yang biasa disebut secara nasional. Hari Isnain disebut hari kedua, yaitu hari Senin. Berikutnya Rubu, hari Rabu, Khamis. Begitu Jumat, artinya ini suatu hari yang namanya penghimpunan. Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Aidul Masakin, hari rayanya orang miskin. Wahijjul Fuqara, dan hari rayanya dan pergi hajinya orang-orang yang fakir. Dari Jumat ke Jumat seharusnya menjadi ajang ilmu pengetahuan. Kalau ternyata tidak sampai demikian, artinya ada yang salah dalam penyelenggaraan Jumat. Adapun 6 rukun khutbah yang wajib dibaca khatib dan wajib diketahui minimal oleh 40 jamaah. Nomor 1 adalah khatib wajib membaca syahadat. Nomor 1 khatib wajib membaca hamdalah, alhamdulillah, yang tadi khatib telah bacakan. Rukun yang kedua, khatib wajib membaca syahadatain, yang tadi khatib juga sudah baca. Rukun yang ketiga, khatib wajib membaca sholawat atas Nabi, yang tadi khatib juga sudah bacakan. Yang keempat, khatib wajib menyeru takwa. Ini pesan yang wajib disampaikan dan diuraikan dalam sunnah khutbahnya. Rukun yang kelima, khatib wajib membaca ayat Al-Quran. Dan rukun yang keenam, khatib wajib mendoakan kaum mukminin, mendoakan ampunan baik kaum mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Apabila 6 ini dibacakan, maka barulah penyelenggaraan Jumat sempurna. Diulangi lagi pada khutbah kedua dan kemudian ditutup dengan sholat Jumat 2 rakaat, maka dengannya sempurnalah penyelenggaraan Jumat. Adapun selainnya adalah sunnah. Di akhir khutbah yang kedua, di bagian akhir telah terjadi terbiasa khatib mengucapkan satu ayat yang tercantum dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini ditetapkan sejak tahun 1187 oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang melihat suasana pada waktu itu di negara banyak dilakukan ketidakadilan bagi gubernur-gubernur di setiap daerah wilayah Islam. Karena itu setiap khatib disunahkan, diminta untuk membaca ayat tadi. Ayat tadi dalam hadis riwayat Ahmad sangat menjiwai seluruh isi Al-Quran. Karena itu khatib setiap akhir membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adapun azan 2 kali ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Utsman bin Affan di tahun 646.
Utsman bin Affan menetapkan 2 kali karena pada waktu itu harus diundang dulu orang-orang yang ada di pasar agar semua kumpul, dan ketika kumpul khatib naik dan kemudian dibacakanlah azan yang kedua kalinya. Itu ditetapkan sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai dengan hari ini. Adapun pada penutupnya khatib mengucapkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sesuai dengan topik dan tema hari ini, yaitu keadilan, di mana apabila keadilan ditegakkan maka jadilah ketentraman. Apabila keadilan ditetapkan maka terlaksanalah surat Al-Quraisy, yaitu liilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Stabilitas ekonomi, Pak. At'amahum min ju', enggak ada yang lapar. Wa amanahum min khauf, enggak ada yang takut. Inilah mendirikan sebuah negara, menyelenggarakan sebuah negara, menjalankan sebuah negara, menjalankan amanah sebuah negara, dalilnya demikian, yaitu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Negara harus menjamin enggak boleh ada yang lapar, dan negara harus menjamin enggak boleh ada yang takut. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diterapkan dalam buku Al-Farabi sejak tahun 1050-an Masehi telah disusun. Itulah dalil sebuah penyelenggaraan negara itu adalah demikian. Dan alhamdulillah Pancasila kita mengamanahkan hal itu, diawali dengan dalil ketuhanan yaitu tauhid, kemudian kemanusiaan untuk kesejahteraan yang adil, kemudian menjaga persatuan dan diselenggarakan musyawarah yang keempat, dan yang kelima keadilan. Inilah yang menjadi PR bagi bangsa kita. Keadilan dalam hukum adalah sangat ternodai apabila seorang ibu di Jawa Tengah mengambil nggak sengaja 4 butir alpukat, dihukum dengan hukuman ancaman 6 tahun, sementara para konglomerat yang korupsinya melebihi angka 1 triliun menyalahgunakan KTP dan paspor hanya dihukum dengan amat sangat ringan, lebih ringan daripada seorang nenek-nenek yang mengambil alpukat cuma 4 buah. Seorang kakek di Jawa Tengah pula ketika tidak sengaja dia menyangka mencabut singkong yang dia menyangka masih ada di wilayahnya, dihukum dengan ancaman hukuman 5 atau 6 tahun. Tapi pada saat yang sama koruptor yang mengambil dana bantuan likuiditas Bank Indonesia dan nggak mengembalikannya, dan kemudian kabur dan hilang sampai sekarang, dan ketemu dan hanya dihukum dengan hukuman yang amat sangat ringan. Ini merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa ketika keadilan sudah mulai dianggap sepele. Keadilan dalam penerapan hukum. Terlalu banyak orang yang melanggar kerumunan, tapi kerumunan hanya ditujukan kepada satu orang. 2036 kasus kerumunan, dan hanya 2030 yang ke-1 saja yang mulai diproses, dan yang lain sampai saat ini belum pernah diproses. Ini mencederai dalam menyelenggarakan sebuah bangsa. Keadilan dalam distribusi sumber daya. Sumber daya orang Papua emas seharusnya 20% untuk orang Papua. Sumber daya gas alam di Aceh seharusnya 20% untuk orang Aceh. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad menjelaskan bahwa itu adalah yang disebut rikas. Rikas itu 20% untuk wilayah setempat. Namun hari ini kita saksikan keadilan itu belum terjadi. Keadilan dalam kepemilikan tanah, 1% orang Indonesia yang notabene juga bukan orang Indonesia menguasai 80% tanah di negara kita. Ini mencederai keadilan. Keadilan menjadi seolah-olah semu. Keadilan dalam penerapan PPKM. Kalau mal-mal masih buka, kalau pengantin-pengantin masih boleh dihadiri oleh 30%, maka umat Islam meminta boleh 30% untuk hadir dalam tempat-tempat ibadah, baik Islam maupun Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu berhak meminta kepada pemerintah, karena pemerintah membuka 30% untuk acara-acara kawinan. Dalam masjid yang kita menjaga ketertiban, menjaga keadilan juga, insya Allah kita akan menerapkan semua peraturan pemerintah melalui 5M-nya, sehingga penerapan PPKM dirasa adil, dan demikian untuk mendapatkan satu ketentraman, satu keadilan. Karena kewajiban pemerintah
untuk menerapkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ancaman terhadap orang-orang yang melalaikan keadilan adalah kehancuran. Telah banyak negeri-negeri yang telah hilang, telah banyak negeri-negeri yang kemudian dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkal muasalnya adalah ketidakadilan. Karena itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sejak 1187 merupakan pemimpin terakhir yang menerapkan, yang menegakkan, yang menetapkan bagi seluruh wilayah dunia Islam. Sangat tepat beliau meminta kepada semua khotib, dan sampai sekarang bahkan khotib di Mekah, di Madinah, dimanapun seluruh penjuru, kita selalu pada akhir khutbah mendengar kalimat itu. Mudah-mudahan dengan dijelaskan secara detail seperti ini, sehingga Jumat demi Jumat merupakan peringatan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu, menolong, memudahkan pemimpin-pemimpin kita menerapkan keadilan di negara tercinta Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala summa uthikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah mastata'tum ittaqullah haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam khutbah yang terakhir ini, mari kita khususkan, kita khusyukkan, kita tagarrubkan, kita tadarruan, kita khufiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ramai-ramainya kita menyelenggarakan Jumatan dan datang ke Jumatan dengan menyelenggarakan protap 5M ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman, kedamaian, kesejukan, ketenangan dan kerasa hati yang gembira. Karena inilah yang merupakan peningkatan imun, dan insya Allah musibah yang sedang kita terima ini segera sirna dan kembali kita dalam menghidupi kehidupan normal berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ala ashabi Nabi Muhammad wa bil khusus ila sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidatul Hamzah wal Hasan wa Husain wa Allahumma ya Allah wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma satit samlahum, Allahumma mazziq kulla mumazzaq, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'iddu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah dan jadikanlah orang mukmin dan muttaqin kepada para pemimpin-pemimpin kami.
Jadikanlah presiden dan wakil presiden kami orang yang mukmin dan muttaqin. Jadikanlah para menteri-menteri kami orang-orang yang mukmin dan muttaqin. Jadikanlah para pejabat-pejabat kami orang-orang yang mukmin dan muttaqin. Jadikanlah para pengusaha-pengusaha kami pengusaha yang mukmin dan muttaqin. Jadilah ya Allah, jadilah para hakim dan jaksa kami adalah mereka orang-orang yang mukmin dan muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi.